Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang para peserta webinar Self-Love dengan tema Ngobrolin Ketakutan di Dalam Diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Vira Lidiana dari Universitas Negeri Semarang sebagai moderator pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang telah teman-teman dapatkan pada hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Pasti teman-teman sudah penasaran ya, gimana sih cara kita buat melawan rasa takut yang ada dalam diri teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pembicara kita yang sangat luar biasa tentunya ya. Sebelumnya, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu terkait pembicara pada siang hari ini. Tempat tanggal lahir, Sleman, 23 Agustus tahun 2000. Riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Delanggu, SMP Negeri 1 Delanggu, SMA Negeri 2 Klaten, dan saat ini sedang menjalankan sebagai mahasiswa S1 di Universitas Negeri Semarang. Pengalaman organisasi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai anggota bidang media dan komunikasi tahun 2021, Komunitas Rangkai Cita sebagai koordinator pendidikan tahun 2021, Mathematics Study Club 2020 sebagai ketua bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2020, Study Islamic Group of Mathematics sebagai staf Departemen PSDM pada tahun 2019, Rohani Islam SMA Negeri 2 Klaten sebagai anggota bidang apresiasi seni pada tahun 2017, dan moto hidupnya itu, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, pembicara kita yang sangat luar biasa ini telah hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak Yas. Halo Kak Yasinta. Ya, halo Kak Vira. Gimana nih kabarnya nih, Kak Yas? Alhamdulillah, kabar baik nih Kak. Alhamdulillah ya. Sepertinya teman-teman semua sudah nggak sabar nih untuk dengerin pengalaman Kak Yas tentang melawan rasa takut di diri Kak Yas sendiri. Untuk itu, untuk Kak Yas, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Vira atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan ngobrolin masalah self-love ya. Bagaimana cara melawan ketakutan dalam diri. Tapi sebelumnya saya minta tolong kepada operator untuk menayangkan slide PowerPoint-nya ya. Langsung next aja, Vi. Nah, sebenarnya definisi dari rasa takut itu sendiri apa sih? Nah, menurut KBBI, rasa takut itu merasa gentar atau ngeri dalam menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, misalnya kita takut akan hal-hal yang sebelumnya terjadi gitu. Kita terlalu mengkhawatirkan. Definisi dari KBBI juga dari rasa gelisah, khawatir itu juga merupakan rasa takut. Nah, sedangkan dilihat dari kacamata psikologi, rasa takut ini berarti salah satu dari emosi dasar selain kesedihan, kebahagiaan, dan kemarahan. Nah, jadi teman-teman, rasa takut ini pasti ada di setiap manusia gitu ya, karena merupakan emosi dasar dari diri masing-masing yang digambarkan dengan rasa gelisah dan khawatir. Next, Fit. Nah, ketakutan dalam diri itu jenisnya ada apa aja sih? Misalnya ya, takut mencoba hal yang baru. Nah, takut mencoba hal yang baru ini biasanya kita dihadapkan ketika
kita mau mencoba hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, ini kita biasanya terlalu khawatir. Bagaimana ya nanti ketika saya mau mencoba untuk hal tersebut, apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, selain itu juga takut akan mengambil keputusan maupun resiko. Nah, ketika kita memilih suatu keputusan, pastinya harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya seperti itu. Nah, kita juga memilih keputusan yang memiliki dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya. Juga yang bermanfaat bagi kita dan orang lain begitu. Nah, selain itu juga takut akan masa depan. Nah, takut akan masa depan ini biasanya dialami oleh para mahasiswa semester akhir begitu ya. Ketika sedang mengalami pembuatan skripsi, nanti kedepannya mau bagaimana, seperti apa. Nah, kita juga tidak bisa menentukan, tapi kita merencanakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ke depannya itu bagaimana. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi setelahnya, karena kita juga sudah mempunyai rencana yang cukup matang seperti itu. Nah, selain itu juga ada takut akan finansial. Takut akan finansial ini biasanya dimiliki oleh teman-teman yang berkebutuhan ekonominya itu sedang sampai rendah gitu ya. Sebenarnya anak kos mungkin ya, besok mau makan apa gitu. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir akan finansial, keuangan ekonomi seperti itu. Karena kita juga cukup saja mengusahakan apa yang akan kita berbuat gitu. Next week. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai ketakutan dari takut untuk mencoba hal yang baru. Next. Nah, hal baru di dunia kampus ini ada apa aja sih? Seperti mengikuti kepanitiaan, organisasi, atau volunteer. Nah, kepanitiaan biasanya ini organisasi-organisasi di kampus membuka kesempatan gitu ya bagi mahasiswa yang tidak langsung menjadi pengurusnya gitu. Jadi teman-teman bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman menjadi panitia tersebut. Nah, volunteer ini juga biasanya ini di luar kampus gitu ya. Jadi kita memiliki relasi yang lebih banyak gitu. Selain itu juga baru di dunia kampus ini mendaftar beasiswa. Nah, beasiswa di dunia kampus itu banyak macamnya ya. Dimulai dari beasiswa pemerintah, terus lembaga swasta, non swasta seperti itu. Selain itu juga kita mengikuti pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini merupakan salah satu dari programnya Kemendikbud Nadiem Makarim gitu ya, yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tidak hanya pertukaran pelajar, MBKM ini juga mempunyai banyak program gitu seperti magang, pengabdian pada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, hal baru di dunia kampus yang lain yaitu ketika menjadi MC, moderator, maupun pemateri. Nah, biasanya ini dalam kegiatan organisasi-organisasi atau kepanitiaan gitu. Dan kita ditunjuk untuk menjadi MC atau moderator gitu misalnya. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan yang cukup wow gitu ya. Karena sebelumnya kita mungkin juga belum pernah menjadi MC maupun moderator. Nah, ini bisa kita coba untuk mendapatkan pengalaman yang baru gitu. Nah, selain itu, hal baru di dunia kampus yaitu membuat artikel ilmiah atau PKM. Nah, mungkin dari teman-teman yang memiliki minat dalam penelitian bisa banget untuk mengikuti pembuatan artikel ilmiah maupun PKM. Next. Nah, kenapa sebab rasa takut ini bisa muncul dalam diri kita?
Next. Nah, penyebabnya ini pasti beragam ya. Mulai dari diri sendiri itu ada rasa takut gagal. Nah, padahal rasa takut gagal ini hanya sugesti dalam diri. Kita terlalu memikirkan kegagalan, mungkin kita hanya memikirkan hal buruknya gitu. Nah, padahal kegagalan ini merupakan bagian dari proses belajar kita. Jadi kita minimal mencoba dan tidak perlu takut untuk gagal, karena ketika kita sudah mencoba, itu kita juga mempunyai pengalaman bagaimana ketika kita mencoba kembali. Jadi kita mempunyai taktik untuk selanjutnya itu mau bagaimana. Selain itu juga takut ditolak. Nah, ketika mendaftar kepanitiaan maupun organisasi mungkin ya, atau beasiswanya ini, biasanya hal-hal sugesti takut ditolak ini ada dalam pikiran kita. Nah, seharusnya kita ini mengubah sugesti diri atas penolakan menjadi keberhasilan. Ya, optimis begitu. Next. Nah, penyebab yang lain yaitu kurangnya rasa percaya diri. Nah, kita harusnya fokus pada kemampuan diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri sendiri orang lain, karena setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing, begitu. Belum tentu kelebihan yang dimiliki si A juga dipunyai oleh si B. Ya, pasti ini sungguh nikmat yang luar biasa begitu. Itu juga cukup kita perlu disyukuri begitu ya. Next. Penyebab yang lain yaitu tidak mau sendiri. Nah, biasanya ketika kita mencoba hal-hal yang baru, kita pasti memikirkan, wah, ada teman nggak ya, apa aku sendiri ya gitu. Nah, ada kalanya kita berjuang sendiri untuk mencoba hal yang baru. Begitu juga dengan orang lain. Nah, pasti orang lain juga ada satu, dua, ya beberapa orang pasti mempunyai pikiran bahwa aku harus mencoba hal-hal yang orang lain belum coba begitu. Nah, jadikan itu sebagai motivasi pada diri kita. Next. Penyebab yang lain yaitu tidak adanya kepastian. Nah, untuk mencoba hal yang baru ini, karena hal baru begitu ya, kita jadi tidak tahu kepastian apa yang bakal terjadi ke depannya. Nah, padahal di balik ketidakpastian ini ada banyak kesempatan yang menunggu untuk ditelusuri. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya bagaimana sih tips melawan rasa takut? Next. Nah, tips untuk melawan rasa takut, yang pertama, memberanikan diri untuk mencoba. Nah, kita sebagai manusia gitu ya, kita harus memberanikan diri untuk mencoba ketika dihadapkan hal-hal yang baru. Kita memberikan sugesti pada diri kita sendiri bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja begitu ya. Tidak perlu memikirkan hal-hal negatif, hal-hal buruk, karena itu hanya akan merusak pikiran kita gitu. Jadi nanti kita tidak akan maju-maju untuk menambah kapasitas diri kita seperti itu. Tips yang lain yaitu memperbaiki niat dan tujuan. Nah, ketika kita akan melakukan suatu hal, kita harus memiliki tujuan dan niat yang cukup bulat. Karena jika kita mempunyai niat yang setengah-setengah gitu, pasti hal tersebut juga setengah-setengah yang akan terrealisasikan. Jadi kita harus mempunyai niat dan tujuan yang cukup kuat, seperti itu. Tips yang lain yaitu tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi,
setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Belum tentu si A mempunyai kelebihan ini dan si B juga mempunyai kelebihan ini. Karena setiap manusia itu pasti punya rasa spesial yang masing-masing seperti gitu ya. Nah, tips lain yaitu memberikan sugesti pada diri sendiri bahwa langkah yang diambil adalah langkah awal yang belum tentu dia dapat di lain hari. Nah, ini seperti kesempatan itu tidak akan datang, belum tentu datang 2 kali gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin, seperti itu. Tips yang lain yaitu menjadikan rasa ketakutan sebagai bahan kekuatan. Nah, ketakutan-ketakutan ini seharusnya jangan sampai menang untuk atas kekuatan kita seperti itu. Jadi kita harus melawan ketakutan ini dan menjadikannya sebagai bahan bakar kekuatan kita untuk menjadikan motivasi seperti itu. Next. Nah, saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya. Sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Nah, jadi teman-teman, ketika kita merasa cemas atau gelisah untuk menghadapi suatu hal seperti itu, kita harus menghadapinya. Kita harus masuk ke dalamnya begitu. Jadi ya kita harus melawan rasa-rasa cemas, gelisah itu untuk menghadapi sesuatu yang kita takuti itu. Next. Nah, ini pesan dari saya sih, selagi masih ada kesempatan, cobalah. Karena kesempatan yang sama belum tentu datang 2 kali. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gitu. Next. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar materi dari Kak Yas ini, dari teman-teman bermunculan nih pertanyaan terkait rasa takut tersebut. Penasaran tentang gimana sih caranya melawan rasa takut? Nah, untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman, saya akan memberikan kesempatan 1 termin untuk 2 penanya. Sesi diskusi saya buka. Silakan dari teman-teman, silakan dari teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan tersebut. Oke, sudah masuk pertanyaan yang pertama ya. Saya bacakan. Pertanyaan dari Kak Lia Maulidia. Izin bertanya. Bicara mengenai rasa takut, tentu ada hal yang mendorongnya, baik dari dalam maupun dari luar. Yang saya tanyakan, cara mengatasi rasa takut dari faktor eksternal, khususnya ketika kita dihadapkan dengan ekspektasi orang lain, itu bagaimana ya Kak Yas? Jadi pertanyaannya gimana sih cara melawan rasa takut, cara menghadapi rasa takut kita terhadap ekspektasi orang lain gitu. Silakan untuk Kak Yas untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lia Maulidia ini. Ya, baik. Pertanyaan yang cukup unik ya. Bagaimana cara melawan rasa takut atas ekspektasi orang lain begitu. Nah, sebenarnya
mengkhawatirkan pemikiran orang lain terhadap kekurangan yang ada pada diri sendiri, itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Nah, ini ada sebuah kisah terkait ada seorang pemuda. Nah, pemuda ini terlalu mengkhawatirkan pemikiran orang lain atas apa yang ada kekurangan pada dirinya seperti itu. Nah, hingga si pemuda ini tidak berani untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain karena itu tadi pemuda itu terlalu mengkhawatirkan omongan orang lain, begitulah ya. Nah, suatu hari nenek dari pemuda ini mengatakan, sebenarnya di dunia ini hanya kamu sendiri yang mengkhawatirkan diri kamu. Nah, apapun yang orang lain katakan itu tidak perlu dipikirkan. Ketika kita memikirkan, kita akan merasa kesulitan sendiri. Nah, karena kesulitan-kesulitan yang ada, mungkin itu akan menjadi terbang di pikiran-pikiran kita ya, karena terlalu memikirkan ekspektasi orang lain. Nah, itu akan membuat diri kita sendiri jadi susah untuk menambah kualitas dan kapasitas diri kita seperti itu. Begitu Kak Mira. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Luar biasa sekali jawabannya. Yang saya kutip dari kalimat tadi Kak Yasinta, jangan terlalu mengkhawatirkan ekspektasi dari orang lain gitu ya. Karena memang di dunia ini sebenarnya hanya diri kita sendiri yang mengkhawatirkan atas kekurangan-kekurangan diri kita ya. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan ekspektasi orang lain, jatuhnya malah nanti akan kesulitan gitu pada diri kitanya. Oke, langsung saja untuk ke pertanyaan kedua dari Kak Lisa Ayu Oktaviani. Pertanyaannya yaitu, dalam mencoba hal-hal baru atau melaksanakan sesuatu hal, tentunya muncul perasaan takut, grogi, atau perasaan yang lainnya. Bagaimana sih Kak cara mengatasi ketakutan tersebut? Cara mengatasi kalau kita grogi untuk melakukan suatu hal? Silakan Kak Yasinta untuk menjawab dari pertanyaan Kak Lisa Ayu Oktaviani. Ya, cara mengatasi rasa takut ya, seperti grogi, gugup, maupun hal lain sebelum melakukan sesuatu. Nah, untuk melawan rasa takut seperti grogi, gugup, maupun yang lain, sebenarnya pada tiap orang itu mempunyai caranya masing-masing dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin saja cara yang satu akan berhasil. Misalnya si A melakukan hal yang lain gitu ya, untuk melawan rasa takut. Nah, ini berhasil. Tetapi belum tentu si B berhasil ketika dengan cara yang sama seperti si A. Nah, contohnya saya sendiri ketika di hadapan rasa tersebut biasanya lebih menenangkan diri dengan mungkin minum dulu ya sebelum melakukan suatu hal tersebut. Nah, tapi kalau puasa seperti ini kan nggak bisa ya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan cara kita lebih mengatur diri sendiri supaya tidak grogi. Nah, itu dengan cara apa? Misalnya seperti berzikir, sholawat, atau istighfar seperti itu, supaya kita itu lebih tenang untuk menghadapi hal tersebut. Nah, contoh lain, nah saya ini pernah mendengar ya cerita dari teman saya bahwa ada salah satu penyanyi internasional, nah cara dia mengatasi rasa takut sebelum perform itu dengan makan pisang. Ya, cukup unik dengan makan pisang begitu ya. Nah, dengan makan pisang ini penyanyi tersebut bisa lebih mengatasi rasa ketakutan itu seperti itu. Nah, jadi intinya tiap kita itu punya cara masing-masing untuk mengatasi rasa takut yang ada dalam diri kita.
Dan cara tersebut hanya diri kita yang mengetahuinya, belum orang lain tidak mengetahui seperti itu, karena ya yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, Kak Yas. Bagaimana Kak Lisa untuk jawabannya? Oke, mungkin ya cukup ya. Intinya bahwa setiap orang itu punya cara masing-masing ya untuk melawan rasa takutnya sendiri, untuk mengatasi rasa grogi ketika melakukan sesuatu. Tinggal bagaimana cara kita mengenali diri kita untuk apa sih yang cocok buat kita biar kita merasa tenang, biar rasa takut itu hilang dari diri kita gitu ya. Untuk sesi disampaikan oleh Kak Yasinta, dan itu materinya sangat luar biasa ya, bahwasanya rasa takut itu harus kita lawan. Rasa takut yang ada dalam diri kita itu harus kita lawan. Dengan cara apa sih? Yang pertama, kita harus perbaiki niat kita terlebih dahulu, dan perbaiki tujuan kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kita tidak boleh membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kemudian, beri sugesti pada diri kita bahwa langkah yang kita ambil itu belum tentu didapat di lain hari. Kemudian, menjadikan rasa takut sebagai bahan bakar kekuatan kita. Dan memberanikan kita sih ya dari belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih juga kepada Kak Yasinta karena telah menyampaikan, telah sharing bersama kita dengan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Kepada teman-teman semua, meluangkan waktu untuk mendengarkan hari ini. Saya meminta maaf jika banyak salah kata. Akhiri, aktivitas lain bisa meninggalkan forum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.